Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat datang di podcast kami, podcast ceria. Hore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penny Purba, Esos Mikom yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan tugas podcast ini. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Galang Fahlevi dengan NPM 4115 3030 220136 dan rekan saya di sini ada. Nama saya Alim Syarif Hakim Putasyam, nomor NPM saya 4115 3030 220161. Nama saya Fatin Azam Abdul Haq. Nomor pokok mahasiswa saya 4115 3030 220151. Nama saya Fauzan Gilang Ibrahim, NPM 4115 3030 220125. Nama saya Arya Perbawa, NPM saya 4115 3030 220105. Nama saya Rangga Ihan Fadila. Nomor pokok mahasiswa saya 4115 3030 220119. Nama saya Kelvin Wahana Putra, NPM saya 4115 3003 022 0111. Nama saya Ina Merdekawati, NPM saya 4115 3030 220118. Nama saya Bian Jenul Haq, nomor pokok mahasiswa saya 4115 3030 220112. Ya, terima kasih semuanya kepada rekan-rekan yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, langsung saja di dalam podcast ini kita akan membahas sedikit materi-materi yang pernah disampaikan oleh Bapak dosen Bapak Penny, mulai dari sistem politik, dari lembaga-lembaga, terus ada ideologi negara, ada pemilu, dan juga ada pendekatan ilmu politik atau jadi sistem parlemen dan sebagainya juga. Nah, masuk langsung dari pembahasan pertama, yaitu dari mulai dari lembaga legislatif deh. Nah, lembaga legislatif itu apa sih menurut rekan? Kalau menurut saya, lembaga legislatif ini berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan berhak memberhentikan Presiden Indonesia. Oh, jadi tugasnya itu, nah itu dipegang oleh siapa itu lembaganya itu? Lembaga itu dipegang oleh MPR. Oh, MPR. Jadi MPR itu kan berhak mengubah atau memberhentikan undang-undang dasar. Nah, jadi selama ini yang undang-undang terjadi di Indonesia itu berarti MPR. Oh ya. Seperti yang telah terjadi mulai dari pro dan kontra dari undang-undang kan banyak lah. Dari sekarang di Indonesia kan banyak yang mulai dari undang-undang Omnibus Law gitu kan. Kalau pekerjaan apa saja itu kan banyak pro dan kontra juga kan. Nah, langsung selanjutnya ada lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif itu apa sih? Menurut saya lembaga eksekutif itu merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Oh, jadi dia itu memiliki kekuasaan gitu. Nah, contoh yang berkuasa itu seperti apa? Contohnya kayak presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat sekretaris menteri, dan lembaga pemerintah non kementerian. Oh, jadi seperti menteri-menteri yang berkuasa. Nah, presiden itu tugas presiden apa sih di Indonesia itu sebenarnya? Menurut pendapat dari rekan Arya? Pemimpin negara. Pemimpin negara. Ya, yang pertama itu ya. Terus selanjutnya apa? Dan mengatur Indonesia dan menjaga kedamaian negara. Oh, ya. Terus kalau untuk dari menteri-menteri kan itu dibagi-bagi ya tugasnya. Nah, tugas menteri itu, jadi fungsi menteri itu apa? Menteri itu. Tugas menteri itu mulai dari menteri keuangan, seperti kan dia mengatur keuangan kan. Nah, terus dari menteri pertahanan itu kayak gimana? Contoh sedikit aja lah gitu. Contoh sedikitnya kayak menteri-menteri pertahanan itu menjaga pertahanan, kedamaian.
terus ada lagi menteri, mungkin kita juga sering dari olahraga ya, dari rekan rekan sini dari Menpora, menteri olahraga dia juga kan kayak untuk menghibur juga kan. Nah, apakah ada kaitannya sama politik di Indonesia itu? Kalau untuk menteri-menteri biasanya pasti ada. pasti ada. Emang sekarang politik kan menteri gitu, karena memiliki kekuasaan. Seperti contohnya Menteri Laut, Menteri Lautan, Perikanan, Bu Susi. Itu ya menteri masih menjabat sekarang? Masih. Udah enggak. Contohnya gitu ya. Kita ambil contohnya gitu ya. Pernah terjadi kasus kayak gimana? Peledakan kapal Vietnam yang mencari ikan yang di daerah Pangandaran. Oh, itu langsung diatasi oleh Menteri Susi ya. Nah, langsung saja ya kita ke selanjutnya, ada lembaga yudikatif. Nah, yudikatif itu apa sih? Lembaga yudikatif merupakan badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undang oleh institusi pemerintahan. Oh, jadi mungkin ada yang dimaksud oleh rekan Indah, lembaga yudikatif itu peradilan ya, jadi kayak apa namanya, tentang diadili gitu, mulai dari apa namanya, atasan dari siapapun lah, dari siapapun terutama yang melanggar perundang-undang. Nah, maksudnya seperti itulah. Contohnya dari peradilan, dari hakim yang mengadili gitu kan, karena Indonesia negara hukum kan, dia itu emang harus ada, kalau misalkan berbuat salah atau kesalahan harus dihukum dan diadili secara adil. ya. Nah, di sini juga ada sejarah-sejarah parlemen gitu, sebuah badan legislatif khususnya di mana negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dan dari Britania Raya gitu. Kayak pernah dijelaskan sama Bapak Penny juga gitu. Ada sistem presidensial di mana legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintah dan sebaliknya eksekutif tidak dapat juga memecat gitu. Jadi kan kayak seperti lembaga-lembaga itu, misalnya lembaga legislatif tidak dapat memilih gitu, karena kalau misalkan pejabat itu nggak boleh memilih jabatan karena hanya untuk rakyat biasa doang, harus sama rakyat. Jadi yang memilih presiden itu bukan apa? Misalnya Dari menteri Bukan menteri, pejabat tapi rakyat. dari rakyat untuk rakyat, Ya. dari rakyat. Jadi itu kan berhubungan dengan pemilu juga ya. Nah, masuk ke dalam materi pemilu nih, menurut rekan-rekan, apakah di dalam pemilu ini menurut efektif atau enggak sih sebenarnya untuk menyalonkan, kayak kan wakil rakyat itu kan dipilih dari rakyat untuk rakyat. Iya. Nah, di memulai pemilu ini ada kendalanya atau tidak, atau gimana? Untuk pemilu pasti ada kendala ya, karena pemilu banyak yang memalsukan suara rakyat. Ya dari banyak juga kan, banyak ininya. Tujuannya dari pemilu itu apa sih? Tujuan pemilu yang ke satu menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, yang kedua menciptakan representatif government, yang ketiga membangun legitimasi kekuasaan. Oh, seperti itu ya, yang Pak Penny jelaskan. jelaskan. Lalu ada fungsi dari pemilu gimana tuh? Dari fungsi pemilu itu utamanya untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Dan di situ juga oleh karena pemilu merupakan salah satu legitimasi kekuasaan, pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratif apabila memenuhi beberapa persyaratan itu. Oh, nah lalu ada sistem pemilu kan seperti gimana sih yang berlangsung di negara Indonesia ini? Sistem pemilu di Indonesia ada dua, sistem distrik atau sistem proporsional. Yang sistem distrik, setiap distrik memiliki satu wakil suara minoritas hilang. Yang ketiga, pemenang suara terbanyak dalam distrik memenangkan suara itu. Terus yang proporsional sistem, yang ke satu, pemenang pemilu ditentukan sesuai dengan proporsinya. Oh, jadi kan di negara Indonesia itu kan melalui pemilu kan dipilih dari rakyat. Nah, itu jadi dengan poin terunggul dan terbanyak itu kan menjadi pemenang dari calon ya. Nah, apakah dari sistem dari pengantar ilmu politik itu kan ada juga beberapa
hukum-hukumnya gitu ya, ada fungsi hukumnya, ada macam-macam hukum, ada undang-undang juga, ada kebiasaan adat, ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, dari sedikit nih, hukum tertulis itu kayak gimana sih contohnya gitu? Hukum tertulis ya. Sebelumnya saya mau jelasin hukum itu bagi dua ya. Ya. Hukum tertulis yang pertama, yang kedua hukum tidak tertulis. Macam-macam hukum juga ada nih, hukum nasional, Ya. hukum internasional, sama hukum asing. Dan hukum positif, hukum yang berlaku di waktu yang akan datang. Gitu. Jadi kan hukum juga kan bukan berlaku untuk di Indonesia juga Ya. kan, ada untuk internasional. Nah, jadi kayak misalkan kita melakukan kesalahan yang berhubungan atau berkaitan dengan negara lain kan itu udah termasuk Ya, internasional. itu internasional. Contohnya gimana sih kayak fungsi hukum internasional itu kayak gimana? Misalkan kayak kita melakukan kesalahan, nah gimana mulai dari agen-agen FBI gitu, CIA, gitu kan kalau kita melakukan kesalahan pasti berkaitan dengan internasional ya. Nah, mungkin di sini ada tentang komunikasi, pengantar ilmu komunikasi ini ya. Oh, sebelumnya saya mau tambahin untuk hukum tuh, di hukum tuh ada hukum tuh punya power, kekuatan dan kekuasaan. Oh ya, gimana? Nah, itu di hukum tuh ada power, kekuatan dan kekuasaan. Sumber kekuasaan itu seperti ekonomi, kepercayaan, popularitas, sama status sosial di masyarakat. Oh iya. Dan presiden itu mempunyai wewenang yang dilembagakan. Wewenang itu dibagi dua. Yang pertama tradisi, karena berdasarkan tanah dan dewa. Dan yang saya tadi omongin itu intinya tuh jika kalian ingin menang wewenang, kalian harus punya uang. Ya. Karena kenapa? Di Indonesia itu mau kita teriak yang benar, tapi kita tidak punya uang. Karena uang merupakan power gitu. Nah, untuk sekarang tuh, ya waktu dulu enggak ya, uang jadi pemenang tuh bukan, tapi sekarang uang jadi pemenang kalau menurut saya itu Indonesia. Ya, sekarang. emang Uang itu segalanya. Segalanya nggak butuh uang. Dari saya ingin menambahkan untuk hukum internasional ya, dari pengertian, bentuk, subjek hingga sumbernya. Pengertian. Ya, silakan jelaskan aja. Untuk pengertian hubungan internasional, hubungan atau persoalan hukum antara negara dan negara untuk hubungan internasional. Dan yang kedua, hubungan atau persoalan hukum antara negara dan subjek hukum bukan negara. Hukum internasional juga mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Contohnya dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, kan itu sudah dijelaskannya. Nah, balik lagi nih ke dalam politik, partai politik nih. Di sini ada jenis partai politik. Nah, tujuan dari partai-partai politik itu apa sih sebenarnya? Tujuannya itu kayak contohnya nih ya. Tujuan dari partai politik itu menyalurkan aspirasi dari rakyat. Jadi rakyat itu menyalurkan pendapat kan, karena Indonesia itu negara demokrasi ya, bebas berpendapat. Jadi kita itu menyalurkan aspirasi kita itu melalui dari partai politik. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tujuannya itu kayak merebut kekuasaan politik kan, dengan caranya formal melalui pemilu gitu. Nah, jadi kan Indonesia itu emang negaranya demokrasi ya, karena emang seperti itu. Tapi ada juga pemilu jadi nggak berdasarkan rakyat, jadi ya itu turun menurun seperti di Ratu siapa? Oh, itu karena kerajaan ada sistem politiknya. Karena emang di Indonesia kan berbeda, memiliki budaya, ada presidensial.
ya presidensial juga gitu. Karena emang mungkin dari Jogja juga kan dari Sultan Hamengkubuwono 1, 2 sampai 9 kan itu karena tapi kalau di Indonesia itu karena namanya negara gitu kan beda, negara pasti mempunyai sistem yang berbeda gitu. Presidensial. Nah, di sini juga kan tadi udah dibahas tentang fungsi partai politik. Nah, gimana? Ya, fungsinya. Ya. Fungsi dari partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintah yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintah yang berkuasa. Apakah fungsi itu udah terjadi dan diterapkan di Indonesia atau belum atau gimana? Masih belum efektif. Oh, belum efektif. Menurut saya. Kendalanya itu kayak gimana gitu, kelebihan kekurangannya? Kelebihannya, dari Kendalanya kekurangannya. mungkin kendalanya Kendalanya di Indonesia kayak gimana gitu contohnya atau ada yang menambahkan dari rekan kendalanya gimana? Yang selama ini dirasakan apakah dari beberapa model yang telah dibahas tadi kendalanya tuh di sistem itu apa sih? Partai politik. Ya. Mungkin Kendalanya ada jalur nyogok menyogok, Oh. ada orang dalam juga gitu. kendalanya ya. Tapi itu kan sudah tidak bisa dipungkiri lagi Ya. karena emang banyak. Gitu. Sudah tidak asing. merajalela lah itu. Nah, udah dari dulu. Di sini juga ada komunikasi politik ya. Nah, definisinya itu transmisi pengertian politik tertentu melalui penggunaan simbol-simbol politik. Tujuan proses komunikasi politik membentuk opini publik dan atau pendapat umum. Nah, di sini juga ada definisinya. Proses sosialisasi adalah proses seseorang mempelajari nilai-nilai norma dan tingkah laku masyarakat. Nah, itu kayak gimana tuh pengantar definisi proses induksi dalam kultur politik yang sama? Politik sama gimana? Jadi politik sosialisasi adalah proses seseorang mempelajari nilai norma dan tingkah laku masyarakat. Kayak kita tuh nggak boleh berbuat kejahatan karena melanggar norma asusila, melanggar kayak gimana? Apa itu? Bukan. Ya, mempelajari nilai norma-norma yang ada di Indonesia. Oh, seperti aturan-aturan yang Kan norma tidak itu boleh ada. dilanggar gitu. Ya, benar. Ada juga persepsi yang kesadaran setiap orang memahami di dalam politik atau objek politik. Jadi banyak juga orangnya yang memiliki rasa kesadaran yang sangat tinggi dari politik itu dampaknya apa. Banyak juga kan. Ada konseptualisasi, mempunyai pengertian utuh tentang fenomena politik. Ada afeksi, memutuskan sesuatu atau keberpihakan kepada suatu gejala atau objek politik. Nah, menurut rekan-rekan tuh gimana sih? Kayak Ada nilai politik juga di sini gitu ya. nilai politik itu semua juga ada prosesnya, kayak apa, jalan-jalan Gimana? Coba. Ada yang bisa menambahkan tahapannya gitu. tahapan-tahapannya gimana? Pengenalan nilainya, melakukan seleksinya, pola tingkah laku politik gimana? Itu kan dari sini juga budaya. Ada berkaitannya juga kan dengan sistem politik di Indonesia. Kan tadi juga sebelumnya rekan-rekan Udah. sudah membahas tentang pemilu, ideologi negara, sistem politik. Mungkin belum semua terkuak ya. Apabila ada yang kurang, teman-teman mau menambahkan silakan. Pemilu atau dari pemilu ada yang masukkan? Pemilu itu harus sistemnya kayak asas-asasnya tuh kayak luber, Luber tuh kayak gimana? langsung bebas, jurdil, jurdil dan adil. ya rahasia dan adil. Nah, itu tuh Ada apakah asasnya gitu begitu. Indonesia itu kayak kan harus emang secara luber dan jurdil kan? Ya. Harus langsung dan ada juga ada saksinya juga kan? Harus ada, apakah ada kecurangan nggak? Pasti Banyak. ada. Pasti ada. Banyak sih Banyak. kasus-kasus yang saya terima dan saya temukan kayak apa sih
Pemalsuan. penyoglokan kayak misalkan dikasih uang Penyalahgunaan. ya, terus dikasih tiket wisata biasanya. Jadi kayak kita itu untuk mendapatkan kekuasaan itu dengan cara memiliki powernya itu dari uang kan. Dari seperti yang ada dengan alih dari masyarakat, karena bisa juga mungkin dari kalangan artis kan karena dia memiliki popularitas dan juga memiliki power. Jadi kan kalau misalkan mungkin dari artis siapa contohnya dari Nabi Ahmad. Anak apa yang di anaknya Jokowi, saudara Jokowi? Kaisang. Itu anaknya. itu anaknya. Enggak, ini ada yang kayak misalkan dari contoh artis yang berterjun ke dunia politik. Oh, kayak si Giring Niji. Giring Niji, nah itu kan memiliki Terus yang Pasha Ungu kan. Pasha Ungu, Oh, iya. Masih dia juga karena mereka tuh memiliki power kan. Iya. Jadi untuk peluang untuk lebih memiliki poin yang lebih unggul karena dia tuh memiliki penggemar, fans juga Tapi kan Ulama banyak juga banyak yang penggamarnya kan Nah, banyak yang itu berkaitan juga nah, ulama juga contohnya dari siapa? Presiden. Wakil presiden. Ada juga Siapa yang sekarang? yang Amin. Amin. Bapak Ma'ruf Amin. tapi ada juga yang dia tuh tidak mempunyai popularitas awalnya seperti Sandiaga Uno. Nah itu karena memiliki apa tuh? Contohnya kan pasti memiliki power. Memiliki kemampuan. prestasi. Iya. Contoh prestasinya seperti apa tuh? Yang bisa menjadi power paling utama untuk menjadi wakil rakyat. punya inilah apa sih? Tambang. Contohnya aja. Maksudnya prestasinya punya Akademinya kayak gelar sarjana. Karena kan untuk menjadi presiden juga minimal kan S1 kan nggak bisa sembarang orang, karena untuk memimpin negara tidak mungkin memilih yang biasa-biasa. Iya, Karena pasti. Harus luar biasa. memiliki potensi, memiliki bakat. ngeyakinin rakyat Ya mungkin dari kelebihan dari presiden juga banyak lah gitu kan. Karena menjadi pemimpin itu tidak mudah kan. Ya, Ya. berat. Salah bagusnya juga salah. Begitu itulah. Mau bertanya untuk sistem pemilu itu bagaimana Kalau untuk sistem pemilu di Indonesia gimana? Sistem pemilu gimana? Ya sistem Sistemnya. sistemnya gimana gitu untuk pemilu tuh, atau cara pemilu tuh gimana? cara memilih. Cara memilih gitu. kan tadi sudah dijelaskan Ada tadi. dijelasin. Dengan cara mencoblos. Luber, dan jurtil maksudnya kayak kan di sini udah pada pernah nyoblos kan? Belum. Ada yang Oh, sudah ada yang sudah. dilakukan. Coba ada yang sudah, contohnya misalkan saya. Mereka pernah misalkan memilih wakil rakyat, contoh caleg-caleg DPR dari partai-partai Demokrat, dari partai PKS, PDI, dan partai sebagainya. Nah, kita tuh kayak memilih wakil rakyat tuh kayak kita tuh dikasih gambaran 3 atau ada beberapa calon. Nah, kita tuh harus memilih coblos salah satu. Dan itu juga ada sanksinya, ada dari sanksi dari partai-partai juga, dari partai PKS ada sanksinya, ada contohnya juga. Jadi tiap partai kan pemilu harus ada itu iya, karena benar-benar sebenarnya diawasi tuh. Kita tuh jadi harus ada paku gitu ya, terus dicoblos satu, lalu kita dimasukin ke dalam Bilik. kotak suara. Nah itu kotak suara itu nanti dikumpulkan di salah satu Kecamatan atau ya mungkin seperti itu, lalu dikumpulkan dan di voting di pusat gitu ya. Oke, nah itu pemilihan seperti caleg gitu ya, sistem pemilunya. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi untuk rakyat yang gini nih, misalkan saya diajak nih sama pilih nomor segini, nanti dikasih uang dan atau makan-makan. Sebenarnya saya nggak milih dia, milih nomor 1 misalkan nomor 1, tapi saya dipaksa atau disogok, Iya. disogok. Bahasa kasarnya itu disogok sama makan atau masak uang atau apa gitu kan. Berapa orang nyogok dia, tapi kita nggak tahu visi dia apa dan kedepannya kayak gimana. Nah, cara mengatasi
kan sekarang banyak tuh kayak PDI yang kayak itu bukannya apa-apa ya. Tapi banyak gitu. Iya. Yang ikutan Mungkin contohnya, contoh, ambillah kita kayak maksudnya contoh kasar lah, Nah, contoh kasarnya atau partai-partai itulah lain. masih ada gitu kan. Nah, mengatasinya kayak gimana sih gitu. Ya, untuk mengatasi seperti itu ya, kita pastilah namanya manusia banyak godaan. Iya. Iya. Kita ya kalau misalkan menurut saya ya ada yang menawar itu kita ambil saja uangnya, ambil aja. Cuma kita coba kita nomor satu karena kan Pintar ujung-ujungnya kamu di penjara gitu ya. Nah, karena kalau kita mengikuti apa yang diinginkan seperti kita mengikuti uang, contoh kasarnya, pasti dia suatu saat untuk menjadi apa namanya, jadi wakil rakyat, pemimpin juga, dia bakal melakukan segala caranya dengan hal yang tersebut juga kan. Karena saya sebelum menjadi wakil rakyat itu sudah berani seperti itu. Maaf potong, ini lagi ada. Oh ya, Kita berhenti dulu ya. Break dulu ya. Kita lanjut lagi ya guys ya. Nah, kan sudah dibahas ya dari tadi materi-materinya, mungkin sedikit saja yang bisa kita sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata cara bicara, ucapan atau perilaku yang kurang tidak mengenakan gitu ya. Mohon dimaafkan, namanya juga manusia. Tidak luput dari Ya, kesalahan. Di sini juga kita mau belajar lah. ya masih belajar gitu ya. Mungkin ini untuk menjadikan pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi, bisa menjadikan memberikan motivasi untuk yang lain lebih bersemangat dalam membahas tentang politik lagi. Nah, terima kasih untuk sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Nah, kami dari kelompok 5. kelompok Hore. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi selanjutnya. Nah, Dengan materi yang berbeda. dengan materi yang berbeda, dengan pembahasan yang lebih seru lagi, lebih baik lagi. Kalau viewersnya banyak, yuk part 2. Dengan pembahasan yang lebih, pokoknya lebih seru lah pokoknya. Ya. Tunggu Yang kami di hal-hal part 2. menarik. Ya, sekian dari saya, moderator Galang Palevi. Dan saya Ibian Jainul Haq. Dan saya Indah Meregawati. Dan saya Kelvin Wahana Putra. Dan saya Rangga Raihan. Dan saya Arya Perbawa. Saya Fauzan. Saya Fatin. Dan ini teman saya Ali. Arif. Mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, dan juga terima kasih sekali lagi Atas perhatiannya. atas dukungannya. Jangan lupa bantu like, dan Pencet tombol merah, Bila ada yang tidak dipahami bisa di komen aja. atau ada yang mau memberikan masukan atau memberikan kritik dan saran, silakan agar bisa kita terima dan bisa diperbaiki lagi untuk kedepannya. Silakan komen aja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.